Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alpokon MPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Selamat menyaksikan. Pertanyaan 1, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jawab. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini atau berdiferensiasi ini, yaitu diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat mewujudkan merdeka belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru atau saya harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, serta merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dari modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Jawab. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pembelajaran yang membahas bagaimana guru dapat menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena 1. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif, artinya guru dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai. 2. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Maksudnya adalah guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar siswa secara mendalam. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian, yang artinya adalah guru dapat mengevaluasi kebutuhan belajar siswa secara terus-menerus dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan hasil penilaian tersebut. 4. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Artinya, guru di sini dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar siswa dari berbagai aspek. 5. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid, artinya guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar siswa secara individual. Dalam program pendidikan guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dibahas dalam modul 2.1. Modul ini membahas bagaimana guru dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda atau yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dikaitkan dengan
Peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi, memberikan pendampingan terhadap guru lain atau coaching, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Rangkuman. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini atau yang diferensiasi ini, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan lingkungan belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas antara lain: A. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. B. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. C. Memberikan perhatian terhadap minat, bakat, dan kemampuan murid serta memberikan dukungan yang diperlukan tanpa mengurangi keinginan murid untuk bertumbuh dan berkembang. D. Mengajar siswa secara berdiferensiasi dengan menyadari keberagaman dan keunikan pada setiap individu anak. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari koneksi antar materi modul 2.1 ini adalah bahwa tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi tampak pada proses dan hasil pembelajaran, seperti siswa merasa nyaman dalam belajar, adanya peningkatan keterampilan baik segi hard skill atau soft skill, dan adanya kesuksesan belajar dari seorang murid, yaitu murid mampu merefleksikan diri, kemampuannya dimulai dari titik awal pembelajaran sampai peningkatan diri selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan berjumpa lagi pada modul-modul selanjutnya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.